Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Rahmatika dengan NIM 12580110092. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait hadis, mulai dari rijalul hadisnya atau biografi dan perawinya, lalu tahrij hadis atau kedudukan hadisnya, dan hubungan hadis dengan kondisi saat ini. Jadi jangan lupa ditonton. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabban nasi ila Allah yaumal qiyamati wa aqrabahum minni majlisan imamun adilun wa inna abghadan nasi ila Allah yaumal qiyamati wa asyaddahum adaban imamun jairun rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kemudian dan paling dekat tempat duduknya dariku adalah seorang pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di hari kemudian dan siksaannya sangat pedih adalah seorang pemimpin yang curang. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama ada rijalul hadis atau biografi perawi utama. Perawi utama atau sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nama lengkapnya itu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khajraji Al-Ansori. Nah, beliau ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, latar belakang dari Abu Sa'id Al-Khudri yaitu beliau tuh berasal dari kaum Ansor, suku Khajraj di Madinah. Nah, ayahnya Malik bin Sinan gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Nah, Abu Sa'id sendiri sempat ingin ikut perang Uhud, namun ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena usianya masih terlalu muda. Mungkin saat itu di usia sekitar 13 tahun. Nah, setelah itu ia mengikuti berbagai peperangan berikutnya seperti perang Khandaq dan lainnya. Nah, kelebihan dan keilmuan dari Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah beliau ini adalah salah satu dari muftun atau sahabat yang sering memberikan fatwa dan termasuk dalam kelompok al-muktsirun fil hadis atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan total sekitar 1170 hadis. Oke, nah beliau dikenal sangat waro, fakir yang menjaga kehormatan diri atau tidak minta-minta dan teguh memegang sunnah. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini beliau wafat di Madinah pada tahun 74 Hijriah. Ada pendapat lain juga yang menyebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ini wafat pada tahun 64 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Yang kedua yaitu ada tahrij atau kedudukan hadis. Nah, hadis ini bersumber dari jalur sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh beberapa imam ahli hadis di dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama itu ada Sunan At-Tirmizi, kita dalam kitab Al-Ahkam. Lalu selanjutnya ada Musnad Ahmad dalam juz 3 halaman 22 dan 55. Lalu selanjutnya ada Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Imam Al-Hakim dalam juz 3 halaman 55. Lalu selanjutnya ada As-Sunan Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi juz 10 di halaman 88. Nah, kedudukan hadis ini tuh dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim menyebutkan bahwa hadis ini sahih sanadnya, meskipun Imam Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya dalam kitab sahih mereka dalam sahih ala syart Muslim atau memiliki sanad yang memenuhi syarat sahih. Imam Az-Zahabi dalam talkhisnya umumnya menyetujui validitas jalur periwayatan tertentu, misalnya dari hadis ini. Nah, secara keseluruhan, makna hadis ini disebut sahih atau hasan karena didukung oleh banyak hadis mutawatir lainnya yang menegaskan keutamaan pemimpin adil dan ancaman bagi pemimpin yang zalim atau curang. Lalu selanjutnya ada hubungan hadis
yang tadi sempat dibacakan dengan kondisi saat ini. Nah, hadis ini tuh sangat relevan dan menjadi refleksi bagi kondisi saat ini. Nah, yang pertama itu ada krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Nah, di era saat ini, masyarakat global seringkali mengalami krisis kepercayaan atau crisis of trust akibat banyaknya pemimpin yang tertangkap korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, atau nepotisme, atau membuat kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok saja, yaitu mungkin pemimpin itu curang ya. Nah, hadis ini memberikan peringatan keras bahwa kecurangan pemimpin mendatangkan siksa yang sangat sangat pedih, sangat kejam di akhirat. Lalu yang kedua itu ada kerinduan akan keadilan sosial. Nah, kata pemimpin yang adil adalah sosok yang paling dicintai Allah dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah di hari kiamat. Nah, di kondisi saat ini, di mana kesenjangan ekonomi makin melebar, hukum kadang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, keadilan adalah barang mewah. Nah, hadis ini menegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin dalam Islam bukan sekedar memegang kekuasaan saja, melainkan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Jadi semuanya serata. Lalu yang ketiga itu ada ujian integritas di era transparansi. Nah, saat ini rekam jejak pemimpin sangat mudah terlihat melalui media sosial dan digital. Pemimpin yang berpura-pura baik atau misalnya pencitraan saja, namun aslinya curang akan memicu ketidakharmonisan di masyarakat. Nah, hadis ini mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa meski mereka bisa bersiasat di dunia, posisi mereka di akhirat ditentukan oleh kejujuran dan keadilan yang nyata dalam kepemimpinannya di masa mereka memimpin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.